Ibu Bapa dan Saudara BSJD GKE yang selalu setia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama saya, Vikaris Yunika, yang melayani di Resort GKI Pulang Pisau, dapat kembali menyapa Ibu Bapa dan Saudara BSJD GKE. Hari ini, kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 20, ayat 18 hingga yang ke-21, dengan perikop orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Demikian bunyinya, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Ibu Bapa dan Saudara BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada umumnya ada dua perbedaan kata takut dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, takut dalam artian gentar, gemetar, tidak berani yang bersifat negatif. Kedua, takut dalam artian hormat, segan, menghargai, taat yang bersifat positif. Jadi perasaan takut akan Tuhan merupakan sikap hormat, segan, dan taat kepada Tuhan. Ibu Bapa dan Saudara BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada perikop sebelumnya, ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai. Setelah mereka menerima hukum Tuhan melalui perantaraan Musa, bangsa Israel melihat suatu peristiwa yang dahsyat bersamaan dengan kedatangan Tuhan, yakni guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, seperti yang terdapat pada ayat yang ke-18. Mungkin perasaan takut ini perasaan dalam artian gemetar, tidak berani, dan takut mati, yang kita baca dalam ayat yang ke-19. Mungkin saja bukan perasaan takut yang bersifat hormat dan taat kepada Tuhan. Menegaskan hal tersebut, Musa berkata pada ayat yang ke-20, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud supaya bangsa Israel takut kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa." Penegasan ini juga berdampak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa dan bangsa Israel menyerahkan diri dan percaya penuh pada Allah. Karena pada bagian sebelumnya, bangsa Israel sering bersungut-sungut dan kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Ibu Bapa dan Saudara BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Di dalam perjalanan kehidupan, kita sering memilih untuk takut akan hal-hal yang pada ketakutan yang bersifat negatif, seperti takut bahaya, takut gagal, takut susah, takut menderita, takut hidup tidak nyaman. Tetapi sebaliknya, justru kita lupa dan tidak takut kepada Tuhan. Justru perasaan hormat dan taat kepada Tuhan terabaikan karena besarnya perasaan takut yang bersifat tidak baik. Melalui bacaan dan renungan firman Tuhan, Musa membawa sikap pilihan yang harus diambil oleh bangsa Israel pada saat itu. Kehadiran Tuhan bagi mereka bukan membawa pada ketakutan dalam artian takut mati, tetapi membawa pada keyakinan dan pilihan untuk takut, hormat, dan pada Tuhan. Ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, Allah berkehendak mereka percaya akan firman Tuhan sebagai penuntun dan mengerti bahwa Allah berkuasa. Dengan demikian, hidup mereka bermakna. Demikian dengan kita masa kini. Sebenarnya Allah telah berkuasa memelihara dan menyertai
supaya hidup kita dibaharui, berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi, pilihan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi, alangkah indahnya, mari kita bersama-sama, jikalau kita dapat mengekspresikan diri dengan mengambil sikap dan pilihan bahwa kita siap hidup dan takut kepada Tuhan melalui ketaatan dan perintah-perintahnya. Kiranya firman ini boleh meneguhkan iman dan pengharapan kita supaya kita semakin takut akan Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah mendengar akan sabda firman-Mu. Berkati supaya apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, agar kami semakin berpegang teguh di dalam iman kami kepadamu, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang dibaharui, yang takut akan Engkau dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.